Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan online Bible Study kita. Sesi ketiga malam ini, Kitab Ulangan, yaitu judulnya Jasa Manusia. Apakah manusia itu berjasa? Mari kita bahas dari Kitab Ulangan dan tentu saja secara Alkitabiah sampai Perjanjian Baru. Topik yang sama ini, ya. Oke, untuk itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau malam ini kami masih bisa ikut online Bible Study. Dan kami mau belajar semakin hari semakin menjadi anak yang berkenan bagi Tuhan. Berkenan bagi Bapa di surga. Berkati program ini sehingga menjadi berkat, bahkan menjangkau sampai ke ujung bumi. Berkati juga mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, malam ini adalah sesi ketiga dari Kitab Ulangan dengan tema khusus Jasa Manusia. Kitab Ulangan ini mungkin akan berakhir di sesi ke-8 Bapak Ibu. Dan kita akan lanjutkan terus menelusuri Alkitab sampai habis. Bayangkan kalau kita nanti sudah sampai Perjanjian Baru. Wah, mantap. Untuk itu mari kita tekun, semua kita tekun, belajar sampai akhir. Ya. Dan terutama dicatat, jangan lupa lagi. Hidupi firman yang kita mengerti. Supaya ada perubahan hebat dalam hidup kita. Sehingga Tuhan makin berkenan. Nah, dalam hal ini apakah manusia punya jasa? Mari kita bahas. Ya. Ulangan pasalnya yang ke-7. Ayat 1 sampai 11. Ini ketika itu Musa mengingatkan bahwa Israel adalah umat yang kudus bagi Tuhan. Kitab Ulangan ini sudah pernah kita bahas di sesi pertama. Jadi merupakan review atau peringatan atau pesan dari Musa sebelum Musa mati. Mengapa perlu diulang lagi? Karena bangsa Israel yang keluar dari Mesir semuanya sudah mati. Yang ada adalah keturunannya. Jadi generasi baru. Ya, makanya diingatkan sekali lagi bahwa kalian semua itu umat pilihan, umat yang kudus bagi Tuhan, menjadi umat kesayangannya. Demikian ayat 6-nya ya. Ayat ke-7-nya dijelaskan, itu bukan karena kelebihan yang dimiliki Israel. Itu bukan karena kamu baik. Itu bukan karena kau punya kelebihan-kelebihan tertentu, bukan. Israel dipilih Tuhan menjadi umat pilihan, bukan karena Israel memiliki kelebihan, justru sebaliknya. Israel tegar tengkuk, bersungut-sungut sepanjang jalan. Ya. Jadi bukan karena kebaikan Israel atau kelebihan Israel dipilih Tuhan menjadi umat pilihan. Tetapi karena Tuhan mengasihi dan memegang sumpahnya kepada nenek moyang Israel. Siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Begitu. Jadi Israel tidak boleh merasa aku dipilih karena kelebihan, baik, benar, dan sebagainya. Enggak. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Ia mengingat sumpahnya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, janjinya. Ya. Itulah sebabnya seluruh Israel harus tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya kepada orang yang setia, yang kasih dan setia. Tetapi Tuhan membinasakan orang yang membencinya. Apakah ada ya orang membenci Tuhan? Ada, faktanya ada. Ketika hidup kita mementingkan kepentingan diri sendiri, itu artinya membenci Tuhan, tidak hormat sama Tuhan. Ya. Ayat 1-5, jadi ketika mereka masuk ke Kanaan, mereka harus tetap terpisah dari pengaruh buruk paganisme di Kanaan
Di Kanaan kan banyak praktek-praktek pagan, kekafiran, menyembah dewa ini, dewa itu, macam-macam. Mereka harus kudus, memisahkan diri dari cara hidup itu. Karena mereka umat kesayangan Tuhan, umat pilihan, yang harus hidup kudus. Mereka harus menumpas orang-orang Kanaan dan menghancurkan segala berhala. Dan tidak menikahi mereka. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ulangan pasal 9 ayat 1-6. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, namanya orang Enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Di sesi-sesi yang lalu kita sudah bahas orang Enak itu adalah raksasa. Raksasa itu tinggi besar, bukan raksasa seperti di dongeng-dongeng tingginya segunung gitu, bukan. Tapi maksudnya tinggi besar, seperti contohnya Goliat. Ya. Oke, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Tuhan yang menundukkan mereka dan memunahkan mereka. Tapi Israel harus berperang tetap. Bukan Israel diam saja lalu mereka mati sendiri-sendiri tanpa sebab. Bukan begitu. Ya, makanya kalau baca Alkitab harus benar caranya. Berikutnya, ayat 4-nya. Ini yang penting, Bapak Ibu. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk ke menduduki negeri ini. Jangan begitu. Jangan kau berkata dalam hatimu karena jasa-jasaku. Ya. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Jadi bukan karena jasanya Israel atau kebaikannya Israel, bukan. Karena kefasikan bangsa-bangsa itu. Itu. Jadi bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Bukan, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Gitu ya. Ayat ke-6. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Bukan. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Jelas ya ini ya. Jadi Tuhan memilih bangsa Israel sebagai umat pilihan, membawa ke Kanaan, bukan karena jasanya atau kelebihannya Israel, bukan. Karena Kanaan itu fasik sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Allah atau Tuhan Allah sudah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan itu setia, tidak pernah ingkar janji. Begitu ya. Jadi jangan salah mengerti. Nah, di ayat ke-7 sampai pasal di Ulangan 9 ayat 7 sampai Ulangan 10 ayat 11, di situ dijelaskan bahwa Israel sebenarnya tidak layak dipilih sebagai umat pilihan. Sebab selama itu yang dilakukan mereka memberontak terus sejak keluar dari Mesir. Israel menggerutu sepanjang perjalanan dari Mesir ke Sinai. Meskipun melihat ada banyak mujizat menyertai mereka. Tuhan memberikan 2 loh batu yang ditulisi dengan jari Allah. Jadi 10 firman Tuhan itu ditulis oleh jari Allah di 2 loh batu. Ya.
diberikan kepada Musa yang berada di atas Gunung Sinai. Gunung Sinai disebut juga Gunung Horeb. Dan Musa berpuasa 40 hari 40 malam di sana. Pada waktu itu, di kaki gunung, Israel membuat dan menyembah patung lembu emas. Sehingga Musa turun dan memecahkan 2 loh batu itu. Lalu Musa berpuasa lagi 40 hari 40 malam lagi dan memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan Musa. Tuhan juga murka terhadap Harun, karena Harun yang membuat patung lembu emas itu. Tapi Musa juga mohon ampun kepada Tuhan untuk Harun. Dan Tuhan mendengarkan Musa. Itulah sebabnya Musa disebut orang yang lembut hatinya. Selalu mendoakan orang yang bersalah. Ya. Beda dengan orang zaman sekarang. Kalau berdoa itu mengharapkan orang lain celaka. Wah, ini fenomena menyedihkan zaman sekarang ini. Ada orang berdoa, sudah tua aja berdoanya mengharapkan kecelakaan. Mengharapkan pekerjaan Tuhan itu hancur. Waduh, penuh dengan fitnah. Ya, jangan sampai ya. Cukup Israel saja yang binasa di padang pasir generasi yang pertama itu. Generasi berikutnya kalau bisa jangan. Tapi nanti kita lihat apa yang terjadi kemudian. Musa memahat lagi 2 loh batu yang baru dan menyalinnya lagi isinya. Lalu ditempatkan di tabut perjanjian akhirnya. Nah, kita sudah tahu bahwa Israel menentang Tuhan untuk dengan cara menolak masuk ke Kanaan. Itu generasi yang lama tuh, ya. Sedangkan generasi yang baru sampai ke Kanaan. Demikianlah setiap kali Tuhan marah karena Israel memberontak dan tidak taat, selalu bersungut-sungut, maka Musa memohon pada Tuhan pengampunan bagi Israel. Akhirnya yang masuk hanyalah Israel generasi yang baru. Ini sebenarnya cuma ulangan ya, review ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Ya. Di Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 22. Di situ Israel diperingatkan agar takut akan Tuhan. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah hanya kepada Dia, dengan segenap hati, segenap jiwa, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Ya, jadi sebenarnya Tuhan memilih Israel sebagai umat pilihan, itu karena nenek moyang mereka, bukan karena Israel baik. Israel bahkan tegar tengkuk, tidak ada kebaikannya sama sekali. Ini kita bicara Israel generasi pertama ya, kecuali Yosua, Kaleb ya. Musa saja pernah buat salah. Musa, Harun, dan Miriam pernah buat salah ya. Makanya Israel harus sunat hati dan jangan tegar tengkuk. Itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, soal bukan jasa itu di Daniel 9 ayat 18. Di situ Daniel mengerti bahwa segala sesuatu bukan karena jasa manusia, tetapi karena kasih sayang Tuhan yang berlimpah-limpah. Makanya Daniel berdoa demikian. Di Daniel 9 ayat 18. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Jelas ya maksudnya ya. Jadi jangan pernah di antara kita yang merasa berjasa. Apapun. Ya, coba kita lanjutkan dulu. Nah, sampai di perjanjian baru, bagaimana dengan persoalan utama? Sebenarnya hidup ini yang utama apa sih? Kan bukan kekayaan dunia, kekuasaan, memuaskan hawa nafsu, kan bukan itu. Pasti soal keselamatan. Nah,
Kalau bicara soal keselamatan, keselamatan itu terjadi karena apa? Anugerah Tuhan saja, ataukah termasuk jasa manusia? Ini yang akan kita bahas. Penyakit manusia itu merasa berjasa. Kalau orang sampai kalimatnya itu merasa berjasa, kita tahu dia bukan orang benar. Ya, seperti Israel sudah tegar tengkuk merasa berjasa. Waduh. Coba kita lanjutkan dulu ya. Oke, yang perlu diingat begini, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan. Kalau kita baca Alkitab, ingat, tidak boleh pilih-pilih ayat. Ini penyakit banyak orang ini. Teolog saja penyakitnya begitu. Kalau menyampaikan pendapat, milih-milih ayat. Ayat yang dia tidak suka, tidak mau dibaca. Ya, model yang begitu nggak usah bicara kebenaran. Ya, banyak sekali yang begitu. Itu bisa dilihat dengan kasat mata. Ya. Oke, yang kedua. Jangan mengutamakan suatu ayat dan mengabaikan ayat yang lain. Nggak boleh. Seluruh ayat di Alkitab itu saling mendukung dan saling melengkapi. Prinsip ini nggak banyak dimengerti loh, padahal sederhana, heran saya. Firman Tuhan itu progresif. Ada yang kasih komentar sama saya. Tuhan itu nggak progresif, Pak. Dia tetap tidak berubah sekarang sampai selama-lamanya. Loh, Tuhan memang tidak progresif. Tuhan sudah sempurna. Tapi firman-Nya yang diberikan kepada manusia itu progresif. Buktinya apa? Hukum sunat dulu ada, sekarang tidak. Tidak penting. Mau sunat boleh, enggak boleh. Enggak menentukan keselamatan. Kan begitu. Ya. Dulu manusia pertama Adam menikah dengan tulang rusuknya sendiri. Lalu Kain dan Set dan lain-lain kawin sama siapa? Sama anak-anak Adam yang lain. Oh, incest, Pak, itu. Incest itu pada mulanya tidak ada. Adanya setelah zamannya Taurat baru diatur. Begitu loh, kalau belajar Alkitab itu jangan sok tahu. Ya, kalau diberitahu itu nurut saja. Banyak orang yang tidak tahu tapi sok tahu. Ya repot, nggak bisa belajar kalau begitu caranya. Firman Tuhan itu progresif. Dulu umat manusia harus mengikuti Taurat. Sekarang bukan Taurat, tapi Injil. Kan berubah kan? Begitu loh. Progresif itu artinya begitu. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Jadi jangan salah mengerti loh. Saya maksudnya supaya kita ke depan nanti, ini masih panjang perjalanan. Supaya ke depan nanti kita makin mengerti cara baca yang benar. Gitu loh, ya. Oke. Dan harus dapat menangkap konteks besarnya. Itu penting sekali. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ada orang yang berkata begini. Perbuatan manusia itu tidak ada artinya. Nanti dulu konteksnya apa? Bisa benar, bisa salah. Contohnya Yesaya. Yesaya 64 ayat 6. Segala kesalehan manusia seperti kain kotor, begitu khotbah-khotbah para pendeta, sebagian pendeta, ya. Kesalehan manusia itu seperti kain kotor, nggak ada nilainya, begitu katanya. Ternyata diambil dari Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Memang Yesaya menulis begini. Tapi ingat, Yesaya menulis begini bukan untuk semua manusia. Hari itu ada kasusnya begitu. Lagi pula, memang benar sih bahwa manusia yang tercemar dosa itu tidak mungkin selamat. Karena usahanya sendiri atau karena kebaikannya sendiri, nggak mungkin. Itu clear. Ya. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu jelas, nggak perlu debat.
Tetapi Nabi Yesaya juga mencatat di Yesaya 1 ayat 16 sampai 20 bahwa umat Tuhan tidak boleh pasif saja dalam menerima anugerah Tuhan. Manusia itu ada bagiannya yang harus dikerjakan. Ingat itu. Lagi pula perlu diingat, ini adalah zamannya Nabi Yesaya ketika ditulis itu. Sebelum Mesias datang. Sebelum Kristus mati di kayu salib. Jadi ketika itu Yesaya sedang memperingatkan manusia agar tidak membanggakan kebaikannya sendiri. Agar tidak merasa berjasa. Itu tujuannya. Ya. Karena itu tidak dikehendaki Tuhan. Kalau ada manusia yang merasa berjasa atau bisa selamat karena perbuatan baik. Bukan. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, ya. Oke, sebentar. Di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, kalau ditanya, apanya yang pemberian Allah? Ayat 9 saya baca dulu ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang merasa berjasa. Aku baik loh, pahalaku besar loh, pantas masuk surga loh. Nah, yang begitu-begitu tuh, ya. Nah, apa yang merupakan pemberian Allah di ayat 8 itu? Ada orang-orang yang mengartikan, itu Pak, iman itu diberikan oleh Allah. Seolah-olah manusia pasif saja begini, lalu disuntik sama Tuhan iman, lalu beriman. Nah, ini pandangan yang salah. Itu mistis itu namanya. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Pendengaran satu ayat, dua ayat, satu pasal? Bukan. Pendengaran terus-menerus membutuhkan waktu untuk bertumbuh imannya. Ya, kalau manusianya tidak mengerjakan apa yang ia mengerti, apa yang ia dengar, ia lihat, ya imannya nggak bertumbuh. Nah, jadi apa yang diberikan Tuhan ini? Tetapi pemberian Allah ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Apa? Keselamatan. Jelas ya? Keselamatan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang merasa berjasa, aku pahalaku besar. Bukan. Nah, keselamatan itu diberikan Tuhan. Kita ingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Allah di situ Allah Bapa akan dunia ini. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Supaya, ingat itu. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang apa? Pemberian Allah keselamatan itu kepada siapa? Kepada orang yang percaya. Jadi nggak kepada seluruh manusia, kepada orang yang percaya. Tapi ke seluruh manusia diberikan kesempatan untuk percaya. Nah, percayanya itu ya masing-masing ambil keputusan. Jelas ya maksudnya? Itu bukan hasil pekerjaanmu. Iya, penebusan dosa itu bukan hasil pekerjaan kita. Sama sekali Yesus mati di kayu salib. Selagi kita masih berdosa. Nangkep ya maksudnya ya? Kita lanjutkan dulu deh. Roma 8 ayat 12 itu jelas loh padahal. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Bukan. Hutangnya apa? Sebab kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Maksudnya mematikan perbuatan kedagingan. Ya. Nah, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, kitab Roma mengatakan bahwa kita semua orang berhutang. Hutang artinya harus bayar. Bayarnya pakai apa? Bayarnya harus hidup menurut roh.
supaya kita beroleh hidup kekal. Itu bayarnya, cara bayarnya. Jadi jangan berkata begini, Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu manusia nggak ada perannya sama sekali. Udah, diem aja. Pokoknya dipilih Tuhan selamat. Nggak ada begituan. Alkitab kalau baca, ingat ya, kalau baca nggak boleh pilih-pilih ayat. Rasul Paulus di kitab yang sama Roma mengatakan demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Ingat tuh, kita semua berhutang kita. Kita punya hutang, saudara. Harus bayar. Dengan cara apa? Hidup menurut roh. Itu hutang kita. Jadi setelah kita ditebus, kita punya hutang sama Tuhan. Apa itu? Supaya kita hidup menurut roh. Sebab kalau kita tidak hidup menurut roh, menurut daging, meskipun Tuhan mati di kayu salib, kita tidak diampuni. Karena nggak bayar hutang ini. Nah, kitab Roma ini nggak mau baca kan orang-orang tertentu. Apalagi yang pahamnya Calvinisme. Nggak mau baca. Kalau nggak jujur ya nggak ketemu Alkitab secara lengkap memang. Nah, itu yang saya sebut pilih-pilih ayat tuh begitu. Ya. Filipi 2 ayat 12-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi yang senantiasa taat. Jangan begini, orang Kristen baru, belum belajar, belum taat, belum apa, baca ayat ini, aku taat loh. Bukan, ini Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi yang sudah terbukti senantiasa taat. Nah, kalau firman ini buat kita, artinya kita juga harus seperti jemaat Filipi, harus senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Taat, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Apa itu? Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Ya. Nah, ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ada orang yang membaca ayat ini begini, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan. Oh, yang mengerjakan Allah sebenarnya. Kalau yang mengerjakan Allah, kenapa ayat 12-nya disuruh mengerjakan kita? Ini orang-orang yang tidak bisa baca Alkitab tuh begitu, tidak mengerti hermeneutik, suka-suka sendiri. Kalau ayat 12-nya berkata kerjakan keselamatanmu, itu tugas kita. Kalau ayat 13-nya karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, itu bagian Tuhan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bukan begini, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, terus kita pasif tidak melakukan apa-apa. Bukan. Ingat ya, orang yang tidak bertobat, tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak selamat. Kisah Rasul 3 ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Harus bertobat. Kalau enggak dihapus dosanya. Meskipun Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jelas ya itu ya. Oke, kita lanjutkan. Apakah, coba ditanya baik-baik deh. Apakah Allah menghendaki manusia itu pasif atau aktif mengerjakan kehendaknya? Coba dijawab sendiri deh. Orang-orang yang suka mengajarkan keselamatan bukan karena perbuatan baik, biasanya mereka salah mengerti itu. Artinya iman tuh cuma di pikiran, ngelamun. Percayanya percaya di pikiran. Iman fantasi. Gak perlu berbuat baik, gak perlu mengerjakan kehendak Tuhan. Begitu tuh. Makanya di YouTube ada yang memfitnah saya kan. Video saya dipotong. Ini, pendeta ini mengajarkan keselamatan karena perbuatan katanya. Siapa yang mengajarkan itu? Didengarkan yang benar, yang lengkap. Ya. Jangan curang. Anak Allah itu nggak boleh curang. Cepat bertobat, kalau nggak binasa kau. Ya, saya cuma mau kasih tahu. Saya difitnah dimanapun nggak rugi. Yang rugi kau sendiri. Nanti Tuhan tidak berkenan dalam hidupmu. Ya, mari kita bertobat ya. Oke. Jadi kalau Tuhan memberikan anugerah, mati di kayu salib, Roh Kudus dimeteraikan, ya, diberi firman Tuhan, Alkitab, turut bekerja dalam segala hal,
Tuhan menyertai kita. Bagian kita ada nggak? Apakah kita nggak usah melakukan apa-apa? Ya ada. Ingat, kita orang berhutang. Bagian kita adalah hidup menurut roh. Setelah diampuni, diberi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, harus mau belajar firman dan melakukannya. Itu bagian manusia. Ada bagian manusia, ada itu, tapi bukan jasa. Itu tidak bisa dianggap, wah aku baik. Enggak. Itu adalah respon manusia yang menghargai anugerah Tuhan. Orang yang tidak menghargai anugerah Tuhan, ya pokoknya selamat. Binasa itu. Karena Alkitab jelas sekali itu. Ada orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, bernubuat, mengadakan mujizat pakai nama Tuhan, tapi ia binasa jika tidak melakukan kehendak Bapanya di surga, tidak melakukan kehendak Tuhan. Ini mudah-mudahan jelas ya. Nanti perhatikan, nanti ada yang potong lagi videonya gitu. Saya nggak tahu maksudnya apa. Jadi orang sekali aja kok nggak takut Tuhan. Kalau orang curang atau bicaranya jahat itu nggak takut Tuhan artinya. Ya. Nah, yang perlu diperingatkan lagi adalah respon manusia. Manusia yang mengerjakan. Bertobat, belajar lagi, hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Diperintah Tuhan Yesus bahwa kita harus sempurna, meskipun itu sulit sekali. Tapi ingat, yang kita kerjakan semua itu bukanlah jasa. Nggak bisa seseorang berkata, aku berjasa loh. Nggak bisa. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, percuma semuanya ini. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka Roh Kudus dikaruniakan, maka ada firman Tuhan, maka kita diberi anugerah. Kesempatan untuk menyambut anugerah Tuhan. Amin ya. Jadi apa yang dilakukan manusia dalam meresponi anugerah Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, taat, melakukan segala perintahnya, kehendaknya, itu semua bukan jasa. Tetapi memang itu kehendak Tuhan, agar kita melakukan perbuatan itu, yaitu menyenangkan Tuhan. Jika seseorang tidak melakukan kehendak Bapa atau kehendak Tuhan, maka ia tidak selamat. Jadi perilaku seseorang selama hidupnya akan dihakimi. Karena semua orang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 10. Ya. Tidak melakukan ya nggak selamat. Nah, bahkan manusia diperintahkan agar berubah menurut pembaharuan budi. Akal budi itu diperbaharui, jangan serupa dengan dunia ini, gitu. Ya, oke, lanjut. Ada lagi yang khotbah begini, nggak ada, manusia itu nggak bisa baik, nggak bisa melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada yang mencari Allah, gitu katanya. Roma 3 ayat 11. Ya betul, tidak ada yang seorang pun yang mencari Allah, jika Allah tidak menyatakan dirinya. Tetapi sekarang ingat, setelah Yesus mati di kayu salib, semua orang yang telah berbuat dosa dibenarkan dan ditebus dengan cuma-cuma. Roma 3 ayat 21-24. Nah, cuma-cuma di sini sering diartikan salah lagi sama banyak orang. Cuma-cuma itu artinya, ya udah, kita udah selamat. Kita nggak perlu melakukan perbuatan apapun, termasuk melakukan kehendak Tuhan, nggak perlu. Salah. Cuma-cuma di sini maksudnya, Yesus mati di kayu salib, kita tidak melakukan apapun, Tuhan Yesus mati di kayu salib, cuma-cuma. Nah, tapi ingat, kita orang berhutang. Keselamatan itu harus diresponi. Yang dimaksud cuma-cuma di sini konteksnya adalah Yesus mati di kayu salib, itu cuma-cuma, nggak ada peran kita sama sekali. Tapi ketika Yesus sudah mati di kayu salib, semua kita orang berhutang. Harus bayar hutang. Apa itu? Yaitu hidup menurut roh. Tadi sudah kita bahas ya. Jadi sehingga tidak ada seorang pun boleh bermegah, merasakan berjasa. Gak bisa, bukan jasa. Jelas ya? Nah, jadi jangan sampai cuma-cuma itu diartikan artinya kita tidak perlu melakukan apapun, termasuk belajar Alkitab gak perlu, ini gak perlu, semua gak perlu.
melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan nggak perlu. Wah, ajaran yang salah itu. Ya. Jika seorang tidak bertobat, maka dosanya tidak diampuni. Ingat baik-baik itu. Jadi bagian manusia adalah bertobat, belajar firman, tetap di dalam firman, melakukan kehendak Tuhan, taat, tekun sampai mati, kan setia, kan gitu. Jadi setelah ditebus, orang percaya harus mencari Allah dan kebenarannya. Jadi jangan bilang tidak ada yang mencari Allah lagi. Setelah ditebus, kamu orang berhutang. Hidup harus menurut roh. Apa itu? Ya mencari Allah dan kehendaknya, serta melakukannya seumur hidupnya. Jelas ya? Ini nggak rumit sih sebenarnya. Cuma diperlukan kerendahan hati untuk belajar. Banyak orang tidak mau belajar, sehingga hal sederhana begini aja tidak mengerti. Iman yang sempurna dibandingkan dengan iman yang mati. Coba kita lihat. Bapak Ibu bisa baca sendiri lengkapnya ya, Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Kitab Yakobus ini kitab yang tidak disukai oleh beberapa teolog, termasuk Martin Luther. Martin Luther tidak suka kitab Yakobus. Bahkan kitab Yakobus pernah ingin dibuangnya. Ia berkata kitab Yakobus ini seperti jerami kering, harus dibuang. Salah. Kitab Yakobus ini justru benar. Mana ada Alkitab ada salah. Jangan melihat teolog siapapun, Alkitab tidak bersalah dalam hal apapun, ya. Ayat 14 coba saya baca. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman? Ada orang yang ngatain aku punya iman, padahal ia tidak punya perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nggak bisa, nggak ada perbuatannya. Ayat 20, nanti dibaca urut sendiri ya, tapi saya lompat ke ayat 20. Orang-orang itu diingatkan oleh Yakobus, hai manusia yang bebal, yang mendengar online Bible study ini, kita semua diingatkan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat begini kadang-kadang nggak mau baca orang-orang tertentu, ya. Itu salah itu. Harus baca semua ayat. Iman tanpa perbuatan itu iman yang kosong. Itu bukan iman. Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bagaimana seseorang imannya bisa bertumbuh terus, makin dewasa, makin sempurna? Kalau tidak praktek. Banyak teolog tuh bilangnya cuma teori. Asal kau percaya, imani, kau selamat gitu. Nggak jelas itu maksudnya apa. Iman itu harus ada perbuatannya. Ya. Ayat 24. Jadi kamu lihat, ini lebih jelas lagi nih. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Artinya apa? Manusia dibenarkan karena iman yang ada perbuatan imannya. Bukan iman fantasi, tapi iman dan perbuatannya. Bukan perbuatan baik, bukan. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Amin. Harus iman, tapi iman itu ada perbuatannya. Perbuatan apa ini? Perbuatan sesuai dengan imannya. Beriman kepada Tuhan Yesus, ya perbuatannya melakukan kehendak Dia. Tuhan Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kita semua diutus Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang mengaku beriman, lakukan sebagai utusan Tuhan Yesus. Lakukan itu, perbuatan itu. Bukan melakukan Taurat loh ya. Bukan melakukan perbuatan baik. Melakukan perbuatan, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Ayat 26 kesimpulannya jelas. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kalau orang sampai tidak mengerti hal ini, pasti dia tidak suka kitab Yakobus. Itu orang-orang yang tidak jujur. Yang namanya Alkitab itu ada Roma, ada Yakobus, dan ada yang lain-lain. Semua harus dipakai, karena saling melengkapi, saling menjelaskan.
Amin ya. Bapak Ibu yang mengikuti ineransi Alkitab di truth.id pasti mengerti yang saya maksud. Alkitab itu tidak ada salahnya, jadi nggak boleh dipilih-pilih. Justru semua ayat itu saling membentuk pengertian akan kebenaran yang utuh. Ya. Ada istilah Israel lahiriah, Israel rohani. Di kitab Roma pasal 2 ayat 28, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, yang secara genetik lahir dari bangsa Israel, bukan. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Bukan itu yang dimaksud kebenaran. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati yang benar, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jelas ya? Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ingat ya, iman harus ada perbuatannya, kalau enggak iman itu mati. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi kalau kita adalah milik Kristus, maka kita adalah Israel rohani. Ya, aku sudah milik Kristus, Pak. Apa buktinya? KTP-nya Kristen, bukan itu yang dimaksud. Seseorang yang menjadi milik Kristus akan melakukan kehendak Kristus dalam seluruh hidupnya. Itu tandanya. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ada analogi ya, paralel antara Israel lahiriah dan Israel rohani. Israel lahiriah dibebaskan dari perbudakan secara fisik di Mesir. Kalau Israel rohani dibebaskan dari perbudakan dosa, bukan hanya di Mesir, di seluruh dunia. Kalau Israel lahiriah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau Israel rohani setiap orang yang percaya, yaitu yang menjadi milik Kristus tadi, ya. Kalau Israel lahiriah harus hidup kudus, apalagi Israel rohani harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Umat Israel lahiriah dipilih Tuhan bukan karena kelebihan atau jasa Israel. Sama, Israel rohani juga begitu, dipilih Tuhan bukan karena kelebihan atau jasa kita. Orang percaya, bukan. Dan dulu Tuhan membinasakan orang yang membencinya. Di zaman perjanjian baru sama, orang yang memusuhi Tuhan pasti binasa. Ya. Nah, Israel lahiriah harus memisahkan dari cara hidup orang kafir. Apalagi Israel rohani, jelas tidak boleh kita tercemar oleh cara hidup orang kafir. Ya. Israel lahiriah hidup taat menurut Taurat, perjanjian di Sinai. Tapi kalau Israel rohani hidup taat menurut Injil, perjanjian dengan darah Kristus. Kalau Israel lahiriah tujuannya Kanaan di bumi, kalau Israel rohani tujuannya Kanaan surgawi, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini kesimpulannya nih. Jadi keselamatan itu hanya terjadi karena anugerah Tuhan, itu yang utama. Bukan jasa manusia. Ya. Tapi manusia memiliki bagian manusia hanyalah beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi iman itu apa? Bukan cuma renungan. Iman yang dimaksud di sini tentu saja adalah iman yang benar, yang hidup, bukan iman yang mati. Ya. Yaitu iman dengan perbuatan nyata. Sebab iman tanpa perbuatan sama dengan iman yang mati. Perbuatan di sini bukan hanya perbuatan baik biasa, tetapi perbuatan melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, pertemuan kita berikutnya Rabu depan dengan tema klasik. Tapi ini di benak orang lain semuanya begini nih, kalau taat diberkati, kalau tidak taat dikutuk. Apa benar begitu? Nanti kita akan lihat Rabu depan ya.
Oke, jadi bicara soal jasa, ya, bicara soal jasa kita sudah belajar bahwa manusia itu ditebus menjadi milik Tuhan. Jadi kita tidak berjasa apa-apa, cuma-cuma kita ditebus. Tetapi setelah ditebus menjadi milik Tuhan, jangan buat dosa lagi. Kamu berhutang, jangan ulangi dosamu yang lama, jangan jadi manusia lama lagi. Harus jadi manusia baru. Bayar hutang, yaitu hidup menurut roh. Sehingga kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Ya. Jadi kita menjadi selamat sampai ke tujuan Kanaan surgawi, langit yang baru, bumi yang baru. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, benar. Karena perbuatan baik tidak menyelamatkan, benar. Tapi kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita harus melakukan perbuatan iman. Apa itu? Iman tanpa perbuatan kan mati, jadi harus ada perbuatannya. Bukan hanya perbuatan baik atau melakukan Taurat, tapi melakukan iman kita kepada Tuhan. Apa itu? Melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu perbuatannya pasti tidak bercacat, tidak bercela, sesuai kehendak Tuhan. Jadi manusia atau orang percaya tidak boleh pasif dan merasa percaya tanpa menyambut anugerah Tuhan, tanpa melakukan kehendak Tuhan. Amin ya. Mudah-mudahan ini tidak menimbulkan polemik lagi, sebab saya bicara sudah jelas. Kalau masih terjadi ya terserah. Berarti memang tidak mau bertobat atau pura-pura tidak mengerti banyak orang ini. Ya. Kita selesaikan malam ini. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur kalau kami boleh mendengar firman kebenaran yang sesuai dengan apa yang Kau maksud di dalam Alkitab. Sehingga setiap kami diberkati dan kami semua mengalami perubahan. Perubahan akal budi, perubahan hati, perubahan perasaan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung gerejamu di tempat ini, juga semua yang mendengar firman-Mu. Kami semua bersyukur karena kami mendapatkan kebenaran. Sebab itulah yang paling bernilai di tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.